Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah Indonesia sudah beberapa kali memberangkatkan misi perdamaian yang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza, termasuk membawa bantuan kemanusiaan menggunakan kapal KRI Dr. Rajiman Weddio Diningrat 992 milik TNI AL ke Palestina. Lalu bagaimana pelayaran KRI Dr. Rajiman dalam membawa bantuan kemanusiaan tersebut? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama Komandan Satgas Port Visit TNI AL ke Mesir, Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimo Aji. Selamat malam Bapak Sumarji, salam sehat. Selamat malam Mbak Anggria, salam sehat seluruh pemirsa GPR TV. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kominfo Newsroom Bapak. Dan malam hari ini kita akan membahas terkait bantuan kemanusiaan untuk Palestina begitu ya Bapak. Nah, di tengah konflik Timur Tengah yang masih bergejolak hingga saat ini, bahkan di lautan juga turut menjadi kawasan yang mencekam. Bisa diceritakan Bapak Sumarji bagaimana perjalanan KRI Dr. Rajiman kemarin dalam berlayar melintasi laut di Timur Tengah Bapak? Baik, terima kasih Mbak Anggria. Pertama-tama saya sampaikan salam kepada pemirsa GPR TV. Pada malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimo Aji. Jabatan sehari-hari saya sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 di Biak, di mana pada saat pelaksanaan Satgas saya mendapatkan amanah selaku Komandan Satuan Tugas Operasi Muhibah Port Visit ke Mesir tahun 2024. Di awal keberangkatan kami Mbak Anggria di tanggal 18 Januari tahun 2024, Satgas Operasi Muhibah dilepas oleh Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Dermaga Kolin Lamil Jakarta. Kemudian kami berangkat menuju ke Batam untuk melaksanakan beberapa persiapan, kemudian lanjut menuju ke Belawan. Dan di tanggal 28 Januari kami berangkat menuju ke El Aris, Mesir untuk melaksanakan dropping bantuan kemanusiaan, di mana selama pelayaran kami melewati daerah yang cukup rawan atau wilayah pertempuran antara kelompok Houthi berhadapan dengan gabungan pasukan koalisi dari Amerika Serikat maupun dari negara Eropa, berkaitan dengan terjadinya penyerangan terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan mulai dari Teluk Aden, kemudian Selat Bab El Mandeb sampai dengan perairan Red Sea atau Laut Merah. Perlu kami ceritakan di sini Mbak Anggria dan pemirsa GPR TV bahwa pada saat kami melintas, kami telah melaksanakan beberapa kegiatan atau taktik berupa kami mengibarkan bendera merah putih terbesar yang dimiliki oleh KRI Dr. Rajiman Weddio Diningrat 992 untuk memudahkan identifikasi terhadap KRI Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Kemudian kami setting di Automatic Identification System dengan nama Indonesian Hospital Ship, dan juga kami mengatur pembagian jaga berupa peran jaga perang dengan sebagian kekuatan 107 prajurit untuk melaksanakan pengawasan selama melintas di Teluk Aden sampai dengan Red Sea. Demikian Mbak Anggria. Baik Pak Sumarji, selama misi kemanusiaan itu apa kendala dan juga tantangan yang dihadapi Pak Sumarji? Baik Mbak Anggria, selama pelayaran kami total 57 hari di mana kami menempuh jarak 11.508 nautical miles. Tidak ada hambatan yang berarti, hanya saja pada saat kami melintas di wilayah pertempuran antara kelompok Houthi maupun pasukan koalisi Amerika maupun Eropa, di wilayah tersebut banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat kami hadapi, diantaranya masih maraknya pembajakan kapal di perairan Teluk Aden, sehingga kami mengantisipasi dengan yang tadi kami sampaikan berupa peran jaga perang untuk menyiapkan apabila ditemukan gangguan atau kemungkinan serangan dari baik itu pembajak ataupun pihak-pihak yang melaksanakan hambatan terhadap misi kami. Kemudian pada saat melintasi Selat Bab El Mandeb sampai dengan Red Sea, kami berhadapan langsung dengan kemungkinan serangan dari kelompok Houthi. Namun alhamdulillah kami tidak ada kendala sampai dengan kami kembali. Memang
di sepanjang pelayaran melewati traffic separation scheme di perairan Yaman, kami menemukan beberapa kontak-kontak yang mencurigakan berupa speedboat yang mengikuti pergerakan kapal kami, di mana kami menganalisa kemungkinan speedboat tersebut adalah merupakan pengawas atau pengamat terhadap kapal-kapal yang melintas sebelum mereka melaksanakan penyerangan. Namun dengan onboardnya force protection di kapal kami ini cukup efektif untuk menghambat mereka untuk melaksanakan serangan terhadap KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Demikian Mbak Anggia. Ya, tidak ada kendala yang berarti begitu ya Bapak? Betul Mbak Anggia. Ya, kemudian bantuan kemanusiaan apa saja yang disalurkan untuk warga Palestina begitu? Kemudian ketika sudah sampai Mesir, yang menerima bantuan tersebut siapa Bapak? Ya, baik Mbak Anggia, bantuan yang kami muat dari Indonesia ini berupa bahan makanan, baik itu berupa mie instan, kemudian biskuit, beras, termasuk juga beberapa obat-obatan, alat-alat kesehatan, pakaian, perlengkapan bayi, perlengkapan alat-alat mandi, tenda lapangan, dan juga berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh korban konflik Gaza, di mana kami mengangkut sejumlah 242,16 ton bantuan dari berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, kemudian dari Basnas, dari rekan-rekan artis dan lapisan masyarakat Indonesia, yang di mana amanah tersebut kami dropping di dermaga El Aris, Mesir, di mana kami pada saat proses awal sudah berkoordinasi ketat untuk melaksanakan kegiatan lain, di mana perintah Panglima TNI juga kami diharapkan dapat melaksanakan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan koordinasi ketat dari Kementerian Luar Negeri dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Atasé Pertahanan Republik Indonesia di Kairo, pihak otoritas setempat hanya mengizinkan menurunkan bantuan kemanusiaan saja selama 4 hari. Sehingga kami mengoptimalkan untuk melaksanakan dropping atau debarkasi bantuan tersebut selama 4 hari, di mana tantangan luar biasa di sana Mbak Anggria, yaitu bahwa suhu di wilayah Mesir pada saat itu siang hari adalah 14 sampai dengan 15 derajat, kemudian di malam hari ini 7 sampai 8 derajat. Pada saat kami tiba di dermaga El Aris, Mesir, kami menyerahkan kepada Egyptian Red Crescent atau organisasi Bulan Sabit Merah, yang merupakan organisasi satu-satunya yang menerima bantuan kemanusiaan dari seluruh negara internasional untuk didistribusikan kepada korban konflik Gaza. Dan bantuan kemanusiaan sejumlah 242,16 ton itu diangkut menggunakan 50 truk trailer yang langsung menuju ke perbatasan Rafah untuk didistribusikan kepada korban konflik Gaza. Demikian Mbak Anggria. Baik, berarti ada bantuan berupa makanan, pakaian, dan bantuan kemanusiaan lainnya begitu ya Bapak yang disalurkan untuk warga Palestina di sana. Betul sekali Mbak Anggria. Ya, kemudian Bapak ketika sampai di Mesir, seperti apa kondisi real di sana? Pada saat kami tiba di Mesir, khususnya di dermaga El Aris Mesir, ini merupakan pertama kali TNI, khususnya TNI Angkatan Laut bersandar di wilayah tersebut, dan seperti yang kami sampaikan, kami hanya mendapatkan izin berupa security clearance maupun diplomatic clearance selama 4 hari untuk melaksanakan dropping bantuan kemanusiaan, dan kami hanya bisa bergiat atau melaksanakan aktivitas di sekitar dermaga karena di sekitar dermaga tersebut diletakkan berupa pagar atau barrier, dan kami hanya dapat beraktivitas di sekitar dermaga tersebut untuk melaksanakan debarkasi atau dropping bantuan kemanusiaan. Wilayah El Aris ini juga merupakan wilayah yang cukup sepi Mbak Anggria, karena dulunya merupakan wilayah wisata, namun sempat terjadi pertempuran di wilayah tersebut dilaksanakan oleh tentara atau militer dari Mesir. Kemudian
Kenapa memilih di Dermaga El Aris? Karena Dermaga El Aris ini cukup dekat jaraknya dengan perbatasan di Gaza, khususnya Rafah, yaitu sekitar 44 km, sehingga dropping bantuan kemanusiaan yang telah diangkut ke 50 truk dikoordinir oleh Egyptian Red Crescent dapat segera dikirimkan dan didistribusikan melalui Dermaga El Aris Mesir tersebut, Mbak. Demikian, Mbak Andrea. Baik, Pak Sumarji, kemudian dari data yang kami dapatkan untuk rute pelayaran yang dipilih itu melalui Jakarta, kemudian Belawan, dan berakhir di El Aris, Mesir. Nah, dari pihak TNI sendiri mengapa memilih rute ini begitu, Pak? Betul sekali, Mbak Andrea. Kenapa kami memilih rute tersebut? Mengingat berdasarkan perintah dari Panglima TNI, kemudian khususnya Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut melalui Asop Kasal, kami harus melaksanakan efisiensi, baik terkait dengan penggunaan bahan bakar, penggunaan waktu terutama, sehingga dropping bantuan kemanusiaan ini dapat kita laksanakan secepat mungkin, sehingga kami membuat trek pelayaran mulai dari Jakarta menuju ke Batam untuk persiapan, selanjutnya menuju ke Belawan dan langsung direct menuju ke El Aris melewati Tursan Suez, sehingga kami bisa tepat waktu, mengingat dari otoritas tempat kami sudah ditentukan waktu untuk dropping bantuan kemanusiaan tersebut di tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari atau selama 4 hari, sehingga kami harus menggunakan rute tercepat dan tersingkat. Dan mengingat di awal kami menyampaikan juga kami melewati daerah pertempuran di wilayah sekitar Red Sea, sehingga kami harus segera tiba di El Aris Mesir untuk dropping bantuan dan segera kembali ke Indonesia melalui rute yang hampir sama. Namun kami singgah di Jeddah untuk melaksanakan refuel atau pengisian bahan bakar, sekaligus memberikan kesempatan kepada kru atau satgas untuk melaksanakan ibadah umroh, dan selanjutnya kami kembali ke Jakarta melalui Batam dan tiba di Jakarta pada tanggal 15 Maret tahun 2024. Demikian, Mbak Andrea. Baik, berarti pemilihan rute ini agar lebih efisiensi begitu ya, Pak Sumarji, agar pendistribusian bantuan ini tepat waktu sampai di Mesir gitu ya, Pak? Betul sekali, Mbak Andrea. Ya, baik. Kemudian terakhir Pak Sumarji, untuk pengiriman bantuan ini mengapa menggunakan kapal rumah sakit? Kenapa tidak dengan kapal yang lain begitu, Pak Sumarji? Baik, Mbak Andrea, berdasarkan perintah dari Panglima TNI untuk penyiapan kapal yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ini di awal adalah telah ditunjuk kapal jenis bantu rumah sakit. Mengingat hasil koordinasi ketat baik dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, dan khususnya dari Mabes TNI kepada Mabes TNI Angkatan Laut agar menyiapkan kapal bantu rumah sakit untuk melaksanakan pelayanan medis dan sekaligus dropping bantuan kemanusiaan. Jadi di awal, Mbak Andrea, perintahnya adalah melaksanakan kegiatan bantuan medis, sehingga kami mempersiapkan di Satgas kami dari jumlah 214 personil yang kami bawa, itu juga kami membawa dokter spesialis. Namun setelah dilaksanakan koordinasi ketat dari Kementerian Luar Negeri dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Atase Pertahanan di Kairo di Mesir, ternyata otoritas tempat hanya mengizinkan untuk dropping bantuan kemanusiaan. Sehingga setelah penunjukan di awal, penyiapan kapal sudah siap baik kondisi teknis maupun dukungan logistik, KRI Dr. Rajiman Wadiyodiningrat tetap diberangkatkan dengan jumlah Satgas 214 untuk melaksanakan misi bantuan kemanusiaan berupa dropping bantuan kemanusiaan di dermaga El Aris Mesir sesuai dengan security clearance maupun diplomatic clearance atau izin yang diberikan oleh otoritas tempat. Sehingga dalam kesempatan ini pun kami mengaturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan amanah untuk mengirimkan
bantuan kemanusiaan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekaligus kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga atas doa dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga kami dapat melaksanakan misi kemanusiaan ini dalam keadaan sukses, aman, dan lancar. Demikian Mbak Anggria. Baik, terima kasih Bapak Subarji Bimo Aji selaku Komandan Satgas Sport Visit TNI AL Kobasir. Terima kasih Bapak Subarji sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak Anggria, salam sehat dan salam hormat untuk seluruh pemirsa GPR TV yang sangat kami hormati. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.